Kita lihat ini kan batang ini. Batang kita potong. Setelah kita potong, muncul tunas-tunas yang baru. Ini tunas baru, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Santai Channel. Di video kali ini, teman-teman, saya akan memperbanyak aglonema. Di depan ini sudah ada aglonema lipstick, teman-teman. Yang ini kita lihat ada anakan yang tumbuh di sini, teman-teman. Ada 3 anakan. Sementara ini induknya, ada 4, teman-teman. Anakannya ada 4. Kemudian induknya, ibunya itu 1. Dan kita lihat, teman-teman, batangnya cukup panjang. Ini harusnya dari awal sudah kita potong, teman-teman. Tidak sampai seperti ini. Kenapa? Batang yang ini sebenarnya batang yang produktif, teman-teman, yang bisa menghasilkan tunas dan akar. Dan batang ini kalau tidak kita potong, teman-teman, maka akan sulit muncul tunas ataupun akar. Karena akar itu akan muncul ketika terkena dengan media tanam. Karena itu kita akan potong biar pertumbuhan anakannya ini cepat, teman-teman. Jadi cepat tinggi, cepat besar. Sementara kalau seperti ini, maka nutrisi yang ada di bawah ini akan naik ke atas. Setelah di atas dimasak di sini, di daun, kemudian akan disebarkan lagi ke seluruh tubuhnya ini, termasuk ke anakannya. Tetapi anakannya ini sudah ada akarnya, teman-teman. Jadi dia bisa menghasilkan sendiri. Anakannya ini sudah mandiri, teman-teman. Tidak perlu dibantu dari induknya ini. Karena dia sudah bisa mencari makan. Karena itu kita akan potong biar pertumbuhan ini menjadi lebih baik dari aglonema ini. Kita akan potong di bawah, teman-teman. Nah, ini kita lihat di sini. Ini juga akan muncul tunas-tunas baru, tetapi ini sulit berkembang, teman-teman, kalau seperti ini. Oke, kita akan potong di sini, teman-teman. Sudah patah. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat ini, teman-teman, hasilnya seperti ini, patah seperti itu. Dan kita akan kasih antrakol, teman-teman, biar tidak terkena virus, tidak terkena jamur. Kita siapkan antrakol ini, teman-teman. Ini antrakol. Ya, kita oleskan saja. Jadi antrakol ini ada yang dicampur air, ada yang langsung dipakai. Nah, kalau saya ini langsung kita pakai saja, teman-teman. Jadi kita ambil di sini, kemudian kita oleskan di sini. Karena pada dasarnya batang nanti akan memunculkan cairan, teman-teman. Jadi cairan itu adalah untuk menutup lukanya dia ini. Jadi sebenarnya secara alami dia itu sudah bisa mengobati lukanya itu, tetapi kita bantu dengan obat seperti antrakol seperti ini, teman-teman. Kemudian yang ini, yang bekas lukanya ini juga begitu, teman-teman. Kita kasih antrakol. Dan ini kita bisa lihat, teman-teman, ini masih sehat. Tidak ada spot merah sama sekali. Nah, ini kita kasih antrakol. Jadi itu, teman-teman, kenapa kita harus potong seperti ini, biar muncul tunas-tunas yang baru. Seperti kita contohkan ini, teman-teman. Saya punya contoh yang lain. Nah, ini contoh. Jadi sebenarnya dia itu adalah batangnya cukup tinggi, teman-teman. Cukup tinggi. Kemudian setelah itu kita potong. Setelah kita potong, jarak 1 bulan, ini muncul tunas-tunas yang baru. Ini ada 2 tunas, teman-teman, yang muncul dari aglonema ini. Jadi fungsinya dipotong itu memang untuk memperbanyak tunas-tunas yang akan muncul. Karena kalau tidak kita potong, teman-teman, akan sulit muncul tunas. Dan itu lama sekali. Nah, kalau seperti ini, teman-teman, kita potong. Ini seakan-akan kita paksakan agar dia punya anak. Jadi dengan dipotong maka akan muncul tunas baru. Karena secara alami namanya tanaman itu ketika dia dipotong maka akan muncul tunas-tunas yang baru. Itu fungsinya. Kemudian saya punya contoh lagi ini, teman-teman. Nah, ini kita lihat. Ini juga begitu. Awalnya dulu adalah ini. Kita lihat. Nah, ini, teman-teman. Awalnya dulu juga begitu. Kita lihat, ini kan batang ini. Batang kita potong. Setelah kita potong, muncul tunas-tunas yang baru. Ini tunas baru, teman-teman. Jadi setelah kita potong jarak 1 bulan muncul tunas dan akhirnya
besar seperti ini. Bahkan kita lihat teman-teman di sini juga muncul teman-teman. Nah ini sebentar kita lihat. Nah bahkan di sini teman-teman, ini muncul anakan yang ada di pinggir. Nah seperti teman-teman, prosesnya kalau kita potong batang, maka secara otomatis akan muncul tunas-tunas yang baru. Oke, sekarang kita lihat yang tadi teman-teman. Yang ini tadi, bagaimana cara menyelesaikan kalau seperti ini? Ini kan tidak ada akar. Maka kita akan tanam di media tanam dari pasir malang teman-teman. Nah ini kita bisa bersihkan teman-teman. Jadi kita akan tanam dengan pasir malang. Kemudian yang ini teman-teman, daunnya kita hilangi. Kenapa begitu? Agar tidak banyak penguapan. Jadi kita sisakan 3 daun saja cukup, atau 4 daun juga tidak apa-apa. Oke, kita akan patahkan di sini teman-teman. Kita akan hilangi daun-daunnya ini biar tidak terjadi penguapan yang banyak. Nah, cukup teman-teman ya. Ini terlalu panjang ini. Oke, sekarang kita siapkan media tanamnya. Kita pakai pasir malang teman-teman. Jadi ini pasir malang. Ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna merah, tetapi namanya juga pasir malang teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian kita siapkan ini teman-teman, yaitu botol air mineral yang tidak kita pakai, ini kita bisa fungsikan. Kemudian kita potong di sini teman-teman. Nah, kita potong seperti ini. Kemudian kita bisa rapikan teman-teman. Nah, kemudian kita coba taruh seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita akan taruh seperti ini. Oke, ini logonya kita hilangi saja teman-teman. Nah, tulisannya kita hilangi saja. Oke, kita lihat coba teman-teman. Jadi kalau kita tanam harusnya kan seperti ini. Jadi separuh kita tanam. Ini masih menyisakan batang seperti ini. Jadi tidak apa-apa. Nanti kalau kita tanam seperti ini teman-teman, akan muncul akar maupun tunas baru. Kemudian setelah itu kita akan beri pasir malang teman-teman, sampai separuh ini. Oke, kita akan kasih pasir malang separuh. Nah, ini kebanyakan. Nah, seperti ini teman-teman. Separuh. Setelah itu kita tanam di sini. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman cara tanamnya. Jadi kalau sudah seperti ini, maka kita akan kasih pasir malang lagi agar menutupi batang tadi. Nah, setelah batang tertutupi teman-teman, ini jarak sekitar 1 bulan itu akan muncul akar maupun tunas baru dari tanaman ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi harusnya teman-teman, ini batang harusnya tertanam dalam media tanam ini. Karena terlalu panjang maka ini tidak bisa teman-teman. Nanti kalau sudah muncul akar baru kita potong lagi di sini. Nah, kemudian yang berikutnya kita kasih air mineral teman-teman. Nah, ini kita siapkan air mineral. Kenapa dengan air mineral teman-teman? Karena air mineral ini sudah mengalami sterilisasi dari kuman-kuman, dari penyakit dan sebagainya. Ini sudah steril teman-teman. Dan di dalamnya ini ada nutrisi yang diperlukan oleh tanaman ini, ada gizinya. Bahkan ini ada informasi teman-teman, informasi nilai gizi. Nah, kita lihat di sini ada kalium, kalsium, karbonat, klorida, nitrat, sulfat, dan sebagainya. Ini gizi yang ada di dalam kandungan air mineral ini, dan ini sangat bagus untuk tanaman ini. Oke, sekarang kita akan siram di sini teman-teman. Nah, kita siram sampai penuh teman-teman.
sambil kita gerak-gerakkan. Nah, ini sampai penuh teman-teman. Nah, biar padat teman-teman, kita gerakkan seperti ini biar padat. Kemudian ini kan longgar, kemudian kita kasih lagi. Nah, seperti ini. Kemudian airnya kita kurangi teman-teman, karena ini kan airnya cukup banyak ini. Ini harus kita kurangi airnya teman-teman. Jadi kita tadi kan naruh separuh ini, maka airnya kita kurangi sampai seperempat teman-teman. Jadi ini kita kurangi sampai seperempat, kita tuang seperti ini. Jadi seperti ini cara menanam yang kita lakukan beberapa kali, dan ini cukup berhasil teman-teman dengan menanam dengan media tanam pasir malang. Nah, bagaimana ini bisa hidup teman-teman? Bisa. Kenapa begitu? Karena di sini ada air di bawah dari batangnya ini. Jadi ada tadi kan separuh. Jadi separuh batang di sini, kemudian airnya seperempat. Jadi air itu tidak menyentuh batang teman-teman. Dan secara alami teman-teman, air ini akan naik ke atas, baik karena penguapan atau memang karena antar pasir ini bisa menyambung teman-teman secara estafet. Jadi airnya naik begitu. Jadi ini tanaman tetap lembab karena ada airnya yang ke atas, tetapi tidak secara langsung air itu menyentuh di batang ini, sehingga batang ini teman-teman yang terkena media tanam, kita lihat 1,5 bulan akan muncul akar dan juga akan muncul tunas baru. Jadi itu teman-teman, cara kita memperbanyak aglonema cukup mudah. Dari satu tanaman ini kita akan bisa perbanyak sampai banyak teman-teman dengan teknik metode seperti ini. Dan ini bisa kita praktekkan di rumah. Dan kalau kita ingin beli pasir malang teman-teman, kemarin saya beli di Tokopedia, silakan teman-teman browsing di sana, beli di sana. Karena kami tidak menjual pasir malang teman-teman, dan ini akan menjadi cara baru untuk memperbanyak aglonema kita. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan semoga bermanfaat, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.